Fakta sejarah apa yang nggak banyak orang tahu? Indonesia sebenarnya nggak dijajah selama 350 tahun. Itu cuman mitos. Pemerintahan Belanda sempat dipindahkan ke Hindia Belanda, tepatnya Bandung, saat Belanda diduduki oleh Jerman. Kalau menurut saya sih Indonesia nggak pernah dijajah. Sejak kapan Indonesia dijajah? Jadi apa Indonesia istilahnya? kan baru merdeka tahun 45. 45. Emang sebelum 45 ada Indonesia kan nggak ada? Nggak ada. Jadi yang dijajah itu kan kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan. Gitu. Sejarah di Indonesia banyak yang salah atau yang diputar balik. Semua maksudnya? Iya Kak, semua salah. Semua dalam tanda kutip salah. Yang diajarkan ke anak-anak kita ada tambahan satu lagi, sejarah sebagai doktrin untuk nasionalisme kita. Makanya misalkan yang sering diajarkan, yang sering sekali disampaikan, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, padahal cuma 42 tahun. Belanda memaksa orang-orang Indonesia kerja rugi sampai meninggal, padahal mereka bayar. Bahkan di Sumedang, kan, di situ ada patung Dendels di Salaman dengan Pangeran Cornell. Ada tubuhnya di situ. Padahal itu kan tidak benar. Dendels tidak pernah ke situ dan tidak pernah salaman sama Pangeran Cornell, tapi sejarah kita menceritakan itu bahkan sampai ada tubuhnya. Jadi Dendels nggak pernah ke sini. itu kejadiannya pada tahun 1813, Dendelsnya udah pulang kampung. Ya. Dari kita SD selalu diajarkan kalau Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad, sedangkan Jepang 3,5 tahun. Apakah memang benar selama itu Belanda menjajah Indonesia? Mari kita lihat. Jika dihitung mundur 350 tahun sebelum 1945 adalah tahun 1595. Belum ada catatan apapun kalau ada orang Belanda yang menginjakkan kaki di tahun itu di Nusantara. Baru pada tahun 1596, Cornelis de Houtman, orang Belanda yang kali pertama datang ke Nusantara dan singgah ke Banten. Itu pun tujuannya bukan untuk menjajah Indonesia, tapi melakukan penjelajahan dengan berdagang. Dan nama Indonesia belum ada di tahun 1596. Nama Indonesia itu populer pada tahun 1850. Dulu namanya masih Nusantara. Nusantara itu pun bukanlah sebutan nama, tapi tempat wilayah yang tidak mengikat antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sejarawan Indonesia mengatakan bahwa masa penjajahan Belanda dihitung dari saat VOC bangkrut dan diambil alih oleh kolonial Belanda pada tahun 1800. Lebih ringkasnya seperti ini, masa penjajahan adalah 1800 sampai 1945. Tapi kolonial Belanda sampai tahun 1942. Jadi penjajahan itu totalnya adalah 142 tahun oleh Belanda. Di sela-sela Belanda ada masa Prancis, masa Inggris. Belanda sendiri cuma 126 tahun sampai pada tahun 1942. Sejak tahun 1800 sampai 1811 itu masa Prancis, dan 1811 sampai 1816 itu masa Inggris. Yang Belanda kolonial murni itu tahun 1816 sampai 1942. Balik lagi ke awal, jadi secara keseluruhan masa kolonial Belanda adalah dari tahun 1800 sampai 1942. Artinya Belanda menjajah Indonesia adalah 142 tahun. Negara, institusi, mungkin juga agama, kelompok religius tertentu itu membutuhkan kebohongan, membutuhkan hoax untuk bisa menjaga identitasnya agar tidak terlalu buruk. Nah, di sini kita akan bahas bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dalam sejarahnya penuh dengan kebohongan. Jangan khawatir, karena bukan hanya Indonesia, seluruh negara di dunia memang berpijak di atas kebohongan untuk bisa menjaga identitasnya agar tidak terlalu buruk-buruk amat, khususnya di depan rakyatnya. Nah, ada banyak sekali kebohongan-kebohongan dalam sejarah Indonesia, saya mohon maaf. Tetapi sekarang kita akan ngambil kebohongan yang ringan dulu, yang secara tidak sengaja jadi sebuah kebohongan, yaitu guru-guru sejarah kita sering menyatakan bahwa Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun. Sebenarnya 35 tahun. Tetapi kenapa jadi 350 tahun? Nah, ini adalah kebohongannya. 350 tahun itu diambil oleh Soekarno dan orang-orang yang biasa berorasi di masanya tahun 45-an untuk membakar semangat perjuangan orang-orang Indonesia pada waktu itu. 350 tahun itu diambil dari rentang kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten, Indonesia tahun 1596 dan berakhir ketika pendudukan
Jepang dimulai tahun 1942. Kalau rentang waktu itu dihitung, itu jumlahnya adalah 346 tahun. Nah, biar bulat, biar pas, jadi 350 tahun. Sekali lagi, orator-orator di zaman dulu, termasuk Bung Karno, itu sebenarnya hanya untuk melecut patriotisme, tidak dalam kajian akademik, tidak untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak seperti itu. Jadi bikin kebohongannya juga nggak benar-benar untuk gimana gitu, hanya untuk melecut patriotisme. Tetapi ketika pemerintahan Indonesia mulai mapan, kemudian buku-buku sejarah dicetak untuk melengkapi kurikulum untuk mengajarkan anak-anak di sekolah. Nah, angka 350 tahun ini menjadi angka yang final, yang beneran, yang tentu saja harus diklarifikasi. Kalau kita punya nasionalisme yang tinggi, maka kita tidak membutuhkan lagi kebohongan-kebohongan semacam itu kan.